Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorekul Aqua Atalayeda Mulia, NIM 2001130 dari kelas Teknik Perminyakan D. Jadi saya kali ini akan mempresentasikan hasil resume dari jurnal yang telah saya pilih, yaitu Numerical Investigation of Coalescing Plate System to Understand the Separation of Water and Oil in Water Treatment Plant of Petroleum Industry. Oke, yang pertama-tama itu apa itu Coalescing Corrugated Plate System? Tentu saja sebelum kita masuk lebih jauh ke materi yang akan dibahas, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Coalescing Corrugated Plate System. Nah, untuk mengetahui apa itu Coalescing Corrugated Plate System, kita dapat mengamati gambar di bawah ini dan mengartikan nama dari sistem tersebut. Nah, kalau dari namanya saja dan juga dari bentuk salah satu contohnya, ya kita dapat ngambil kesimpulan bahwa Coalescing Corrugated Plate System itu sistem gabungan plat bergelombang. Mohon maaf. Nah, setelah itu kita harus tahu juga apa guna dari sistem ini dalam dunia perminyakan. Nah, sistem ini umumnya itu digunakan dalam instalasi pengolahan air di dalam sebuah perusahaan minyak. Nah, biasanya itu sistem ini akan digunakan untuk melakukan pemisahan air dengan minyak pada campuran minyak mentah yang akan diolah di instalasi pengolahan air di salah satu perusahaan minyaknya. Setelah itu bagaimana cara kerja dari sistem ini? Nah, cara kerjanya itu pertama-tama fluida itu dialirkan searah dengan gelombang dari plat-plat tersebut. Nah, ini dapat kita lihat juga sesuai gambar bahwa fluida itu tuh dialirkan dari kiri ke kanan. Kemudian fluida yang bergerak naik turun akan melakukan pemisahan secara sendirinya yang diakibatkan perbedaan massa jenis cairan penyusun fluida. Nah, jadi karena kita tahu antara minyak dan air itu massa jenisnya berbeda, sehingga minyak dan air itu dia tidak akan pernah menyatu gitu. Nah, karena minyak itu lebih ringan daripada air, jadi saat dia mengalir mengikuti gelombangnya, nanti dia akan tidak ikut airnya gitu. Airnya bakal membentuk gelombang ke bawah lagi, nanti minyaknya malah tetap ke atas. Jadi di sini dapat dilihat mengapa di sini oil outletnya ke atas. Sistem ini dianggap revolusioner dalam teknologi pemisahan fluida dikarenakan keefisienannya dan kos penggunaannya atau fee biaya maintenance-nya. Lalu bagaimana prinsip kerja dari sistem ini? Nah, sistem ini bekerja pada pemanfaatan densitas minyak yang lebih ringan daripada air. Lebih lanjutnya, karena minyak selalu berada di atas air, gerakan naik turun yang diakibatkan aliran fluida ke sistem ini dengan sendirinya memisahkan fluida tersebut dengan menyaring dan memindahkan minyak dari fluida uji. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, di setiap lapisan pelat selalu ada minyak bumi yang berpindah ke lapisan yang lain. Hal ini berlanjut sampai ke lapisan terakhir atau lapisan paling atas di gambar ini, di mana air dapat dinyatakan telah terpisah dari minyak. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang prinsip yang lain. Studi kali ini akan membahas investigasi numerik dari sistem gabungan pelat bergelombang yang pada umumnya sangat bergantung pada variasi kecepatan, karakteristik fluida, dan keefektivitasannya. Salah satu pemeran penting dalam investigasi ini ialah angka-angka Reynolds atau Reynolds numbers yang didasarkan pada karakteristik panjang, kecepatan rata-rata, dan sifat-sifat fluida. Di studi ini, Reynolds numbers diekspresikan dengan rho m per mu m untuk dua fase. Dengan rho m sama dengan
dengan rho M sama dengan alfa rho 2 ditambah 1 dikurang alfa dikali rho 1. Dan mu M sama dengan alfa kali mu 2 ditambah 1 kurang alfa dikali mu 1. Dan ini ialah rumus kecepatan, hubungan kecepatan dengan densitas fluida dan volume bagiannya. Oke, baik. Setelah itu, nah ini analisa data hasil komputasi dan eksperimen. Baik, kita dapat kita lihat di sini pada gambar bagian kiri. Di sini terlihat magnitud kecepatan campuran fluida untuk H sama dengan 12 mm. Nah, di sini kita lihat pada gelombang pertama itu warnanya sangat merah, kemudian pada saat mau ke lembah yang pertama itu dia menjadi biru. Kenapa? Karena cairan-cairan yang viskositasnya itu yang massa jenisnya itu lebih ringan, itu dia akan terlempar keluar. Nah, dalam kasus ini minyak yang massa jenisnya lebih kecil itu dia saat mengalir akan terlempar keluar gitu, akan keluar. Makanya di sini pertamanya kecepatannya sangat tinggi kan, warna kuning dan merah di sini. Nah, setelah itu pada saat bertemu dengan seperti pertigaan ini di lubang ke atas dan arah lembah ke bawah itu, dia cairan yang massa jenisnya lebih rendah, dalam kasus ini minyak, dia akan tidak mengikuti gelombangnya, akan naik ke atas gitu. Nah, nanti sisa itu airnya itu air dan minyak yang belum terpisah itu akan ikut lagi ke lembahnya itu untuk menuju ke gelombang yang kedua, bukit yang kedua. Nanti prosesnya akan rinse and repeat, maksudnya itu akan mengulang terus sampai akhirnya minyak itu telah terpisah dari airnya. Nah, ini dibesarkan saja, maksudnya ini pembesaran magnitud aja. Jadi dibesarin aja bentuknya kayak mana biar jelasnya. Setelah itu kecepatan pada sumbu Y ini hampir sama dengan yang tadi. Bedanya tuh kecepatan pada sumbu Y-nya saja, pada sumbu vertikalnya. Setelah itu ini volume air pada bagian H12. Nah, dapat dilihat di sini di bagian kiri itu dia hampir sama sekali nggak ada volume air, karena memang masih nyampur sama campuran minyak mentahnya itu, jadi belum terpisah. Nah, nanti setelah melakukan beberapa kali putaran gelombang itu, lama-lama dia akan terpisah gitu minyak dengan airnya. Nah, setelah terpisah itu nanti bakalan terjadi dua fase gitu, yang sini minyak, yang sini air gitu, maksudnya seperti itu. Di sini diperlihatkan yang warna biru ini campuran minyaknya, nah, yang merah ini pure air, hanya air saja. Setelah itu ini dia analisa data hasil komputasi dan eksperimen. Nah, di sini grafik perbandingan hasil komputasi dan hasil eksperimennya untuk Reynolds number 5,4, 10,8 dan 27,1 dengan ketinggian sama dengan 12 mm. Setelah itu H ini maksudnya jarak antar platnya. Setelah itu variansi efisiensi pemisahan RE untuk bentuk persegi panjang. Nah, ini setelah itu ini juga variansi efisiensi pemisahan untuk dengan RE untuk beberapa diameter lubang hidrolik silindris. Ini grafiknya. Setelah itu variansi efisiensi pemisahan dengan RE untuk beberapa diameter lubang elips, berbentuk elips. Nah, di sini dapat dilihat efisiensi pemisahan fluidanya. Oke, baik. Setelah itu apa hasil dan kesimpulan investigasi di atas?
Hasil kesimpulannya itu ialah lubang silindris yang berdiameter 15 mm itu saat diaplikasikan ke sistem gabungan plat bergelombang menghasilkan efisiensi pemisahan yang paling besar. Sedangkan untuk bentuk-bentuk yang lain seperti persegi panjang dan elips itu tidak menghasilkan perubahan yang sangat besar pada efisiensinya. Ditunjukkan saat bagian minyak sebesar 5% itu efisiensinya itu sekitar 77% sesuai grafik tadi. Sedangkan saat bagian minyak itu 15%, efisiensinya hampir 99% atau hampir perfect lah. Penelitian ini menunjukkan penggunaan beberapa bentuk lubang yang didasarkan pada definisi diameter hidrolik dan lubang bentuk silindris dengan Reynolds number 18 dan jarak antar plat 12 mm menghasilkan efisiensi pemisahan terbesar. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam perminyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.